Diplomat Sukses Challenge Season 14 berkarya untuk Indonesia. Raih hibah modal usaha lebih besar dengan total 2,5 miliar rupiah. Kirim proposal ide bisnismu ke diplomatsukses.com sebelum 16 September 2023. Tamu saya kali ini cukup menarik ya, dua perempuan muda, dua-duanya pakai jaket kuning, entah kenapa gitu. Dan mereka ini pebisnis ya, perempuan yang kita harapkan perannya dalam mengembangkan ekonomi sangat luar biasa di Indonesia dan memilih melahirkan atau menjual produk yang ada unsur kesehatannya, bukan hanya produk biasa. Ya, sudah hadir di studio, paling ujung adalah Eci. Wah. Eci apa namanya? Yesi Natasha, Pak. Yesi Natasha. Betul. Dengan produknya adalah Yori Eatery. Dan sebelahnya lagi lebih muda ya. Ria Elisa. Iya, Ya. selamat siang. Jadi dari Riau dia dan sekarang berbisnis. Bisnis juga menarik banget. Namanya apa? Otera. Kita akan tanya. Saya mulai dulu dari Yori Eatery. Ini apa sih, Ci? Oke. Yori Eatery itu sebenarnya kita tuh menyediakan healthy snacks, Pak Helmi. Healthy snack. Healthy snacks khususnya. Jadi ceritanya panjang banget, cuman produk signature kita adalah banana bread dan juga varian selai. Ya kamu nggak bawa lagi ya banana bread? Iya. Padahal itu yang saya incer. Nanti saya kirimin. Oke, terus? Jadi kalau kita ngomongin healthy snacks gitu Pak, indikatornya banyak banget. Cuman kalau Yori Eatery ini kita berbahan dasar gluten free, plant based, dan yang terakhir adalah low sugar Pak. Gitu. Nah dari tiga komponen. Nah ternyata menariknya dari 3 komponen ini muncul satu kesimpulan lagi yang udah lolos uji lab, yaitu low kalori Pak Helmi. Jadi kita kalau ngomongin healthy nggak bisa cuma sekedar satu bahannya aja yang healthy, tapi emang harus keseluruhan gitu. Wow. Tahan dulu, saya ke Otera. Otera itu kepanjangan apa sih? Otera sebenarnya dari 2 kata. Jadi oat dan tera. Oat. Ya, benar. Oat dan tera. Betul. Oke, jadi oat bahan itu bahan utamanya. Bahan utamanya oat. Oke, terus? Tera itu kan asosiasinya itu sebenarnya adalah produk sehat, natural, alami. Jadi kita memang sengaja menamakan Otera supaya customer pertama ngebayangin, oh ini oat. Sesuatu yang orang udah familiar juga, yaitu oatmeal. Sekarang kan lagi trendy banget ya gitu. Teranya orang-orang bisa asosiasikan dengan sesuatu yang alami, sehat, yang juga DNA dari perusahaan kita sih. Oke, produknya apa? Jadi secara perusahaan sebenarnya kita berencana mengeluarkan beberapa macam produk. Cuman 2 tahun hadir ini saya fokus kepada satu jenis produk saja, yaitu produk yang kita sebut dengan ready to drink meal. Ini ya? Betul. Ready to drink meal. Ini sebenarnya cukup unik. Jadi kita menyebut diri kita sebenarnya secara perusahaan kita memang fokus pada inovasi pangan. Jadi ini adalah minuman tapi juga adalah makanan. Jadi dia bisa menggantikan makanan karena dia bisa bikin kenyang, sekaligus dia sudah mengandung nutrisi yang lengkap, baik itu dari makronutrisi maupun mikronutrisi untuk menggantikan satu kali makan. Diminumnya kapan? Diminumnya sebenarnya customer kita sukanya di pagi hari atau di malam hari. Cuman dari kita sebenarnya bebas. Pengganti breakfast? Pengganti breakfast gitu. Ini Otera ready to drink milk banana. Betul. Kita boleh silakan. Kita ada beberapa varian. Apa aja? Ada original coklat, dari yang rasa buah-buahan, matcha, kopi, ada 7 varian. Rasa bawang ada? Nggak ada. belum dibikin. Jadi sebenarnya kegelisahannya kenapa kita bikin Otera ini adalah mulai dari teman-teman yang juga seperti kita ya, pengusaha, tinggal di daerah-daerah besar Jakarta, kemudian mau coba hidup sehat tapi sulit gitu, nggak punya waktu, nggak ngerti juga cara mempersiapkan makanan sehat sendiri, makanya kita bikin lebih praktis. Oh jadi ada oatnya ya? Bahan dasarnya oat, terus ya? Betul, terus ada protein, fiber, jadi secara nutrisi udah lengkap. Orang tuh banyak kalau nggak makan nasi itu kayaknya nggak makan. Orang Indonesia seperti itu ya. Oke. Saya ke Yori Eatery. Kenapa dinamain Yori Eatery, Ci? Yori Eatery itu sebenarnya Yori itu Pak dari bahasa Korea. Bukan nama pacarmu, bukan? Bukan. Dari bahasa Korea. Artinya tuh cooking Pak. Jadi sebenarnya kenapa kita menamai diri Yori Eatery? Karena kita tuh sebenarnya nggak pengen cuma munculin healthy snacks yang manis-manis. Kita pengennya juga yang savory juga. Kalau misalnya kita namain Yori Bakery, produk kita nggak selalu roti-rotian, ada selai juga gitu. Akhirnya Yori itu artinya cooking,
cocok banget nih kayaknya. Dan ternyata setelah berjalannya waktu tuh lucu banget, Yori itu bisa singkatan nama saya dan adik, Pak. Jadi saya Yesi, terus adik saya Rio. Jadi kalau digabungin sebenarnya masih mirip ya. Gitu deh Pak, kurang lebih. Adikmu itu yang membantu kamu mendevelop perusahaan ya? Betul, adik saya CEO-nya Pak. Bahkan produksinya dari dia gitu. Oke, jadi berapa SKU sekarang? SKU-nya kalau spreadnya ada 5, kalau banana bread-nya ada 5 juga. Banana bread aja ada 5? 5 varian Pak. Apa aja variannya? Jadi ya kalau banana bread yang pertama klasik, yang original gitu Pak. Kalau yang kedua coklat, yang ketiga itu cinnamon raisins. Yang keempat itu kita kolaborasi dengan Tropicana Slim. Kita pakai stevia sugar, namanya Stevie Banana Bread. Ada dried raspberry di atasnya. Yang terakhir itu Choco Lover, Pak. Kita kerjasama dengan brand coklat asli Indonesia, yaitu Minang Kakao dari Sumatera. Jadi 5 varian. Yang mana yang paling laku? Yang paling laku kalau saat ini, kalau yang produk kolaborasi itu kan berbeda ya Pak ya. Ya. Kalau 3 varian utama itu yang paling laku masih yang klasik Pak. Yang klasik ya? Betul. Yang nggak dia papain, cuman banana aja. Kenapa Iya. milih banana bread sih? Karena, nah ini menarik Pak. Jadi background keluarga saya itu kan plant-based eaters ya Pak ya. Adik saya tuh vegan. Kalau saya dan mama atau papa itu masih ya campur-campur gitu. Nah, setiap dari saya waktu kecil, pisang tuh selalu ada di meja. Sampai kayak, ya ampun hari ini makan pisang lagi. Makan pisang terus. Lama-lama adik saya kayak ngerasa, apa nggak bisa kita olah ya? Karena kalau pisang kayak gitu aja, es iris buah, kayak udah bosan gitu. Mama saya paling bikinnya kayak pisang bakar, pisang goreng. Akhirnya sama adik saya tuh diolah, Pak. Jadi banana bread ini. Nah, karena adik saya vegan, maka dia mengolahnya dengan bukan roti pakai telur. Emang udah langsung pakai flax seeds, pengganti telur. Nah, dari situ saya merasa, kok sama kayak roti biasa ya? Padahal ini bukan roti. Oh, jadi itu nggak ada banana breadmu nggak pakai telur sama sekali? Nggak pakai, Pak. Kita kan plain based. Jadi nggak pakai telur, nggak pakai susu hewani, nggak pakai keju. Jadi susunya pakai susu yang plant based, pakai oat milk kayak gitu. Oh. Itu sih. Kalau yang jam? Kalau yang jam itu sama juga plant based gluten free. Jadi emang kita nggak ada susu, nggak ada telur juga. Kalau Jadi jam untuk orang-orang vegan gitu, vegetarian aman banget ya? Aman banget Pak. Gitu. Terus kalau variannya yang spread jam ini ada 5 juga. Yang pertama salted caramel, yang kedua coklat, yang ketiga tuh peanut butter, yang keempat sama kelima nih buah-buah Pak. Strawberry dan pineapple. Gitu. Jadi awalnya muncul tuh salted caramel karena kita merasa kita harus bikin spread nih yang nggak cuma dibuat di roti, tapi bisa di minuman. Jadi saya sempat nyoba Otera dikasih salted caramel tuh enak banget. Nyaingin dia dong nanti. Komplementari Pak, biar agak lebih berasa manis gitu. Akhirnya muncul salted caramel yang sampai sekarang masih jadi best seller. Kemudian, wah market kita ini juga anak-anak ternyata ya. Anak-anak setelah hasil riset, ternyata sukanya selai coklat. Jadi kita bikin varian coklat. Lalu peanut butter buat yang lebih dewasa, kayak, wah jangan coklat dong kalau buat orang tua. Kita bikin peanut butter. Dari situ akhirnya berkembang lagi, kok nggak ada varian buah yang seger-seger. Muncul strawberry sama pineapple. Cuman buah pisang dan buah stroberinya itu semua berasal dari Malang, Pak. Jadi kita nggak ambil buah import, kita menyesuaikan, ngambil langsung dari Malang yang memang itu asal keluarga mama saya gitu. Oke, kalau ini Ria berapa SKU produknya? Sekarang 7 ya? Otera? 7. Semuanya minuman cair ini ya? Semuanya minuman cair ini, makanan cair. Makanan cair. Makanan cair. Makanan cair, 7 varian rasa berbeda. Apa aja? Pisang? Original, coklat, matcha, tiramisu, tropical fruit, banana, mixed berry. Yang mana yang paling laku? Sama ya, kayaknya kita ngelihat kesamaan dengan behavior customer ya. Customer ujung-ujung sukanya yang klasik. Jadi original dan coklat selalu di hati. Meskipun mereka selalu demand kayak, keluarin rasa baru dong biar kita nggak bosen gitu. Tapi itu cuman kayak seasonal aja. Mereka kadang biar nggak bosen. Tapi comfortable tetap rasanya original dan coklat. Oke, Eci dan Ria, ini kan produk dua-duanya kita panggilnya kan karena ini produk kesehatan ya. Makanan, minuman, tetapi sehat. Betul. Ya, kenapa milih jalur healthy food atau healthy drink ini? Mungkin dari Indo. Berawal di tahun 2020 Pak. Waktu itu kita tuh sangat picky. Kita sangat picky untuk milih kita mau order makan di mana ya. Sedangkan adik saya tuh kayak kenapa harus order sih? Kan bisa bikin. Nah dari situ akhirnya dia juga ada background sekolah kuliner gitu. Akhirnya dia ngasih tahu kalau ini tuh juga enak loh. Nggak usah beli deh. Aku bisa bikinin. Mau apa sih kamu? Saya tantangin Pak. Oke bikin ini dong. Kayak ini. Dia bisa semua. Adikmu background apa sih?
background-nya farmasi dan kuliner. Oh, Jadi, cocok di bidangnya ya. Oke. Cocok di bidangnya. Jadi Kalau kamu apa? saya bidangnya hubungan internasional sama bisnis, Pak. Oh, bener di mana ininya gitu, di mana relevansinya? Bisnisnya mungkin, Pak ya. Ya, Jadi bisnis. di tahun 2020 itu akhirnya ketika orang-orang tuh bingung ya, picky banget milih makanan, akhirnya kita memutuskan buat kenapa nggak kita coba aja ya, kita kasih ke tetangga, keluarga, teman-teman. Suruh nyobain. Nyobain, Pak. Waktu itu belum kepikiran untuk jualan. Karena saya merasa nggak bisa nih saya healthy food and beverage business gitu. Akhirnya feedbacknya tuh bagus banget sampai ditanya ordernya di mana ya. Mulailah karena saya bisnis ya Pak. Akhirnya mulai kayak kenapa nggak saya jual aja ya. Nah dari situ akhirnya kita brainstorming di 2020. Di 2021 lahirlah Yori Eatery. Gitu Pak kurang lebih. Kalau Ria kenapa milih jalur healthy food cair? Healthy food ya. Sebenarnya kombinasi antara ngelihat peluang dan juga masalah sih, Pak. Pertama itu mulai dari masalah pribadi. Jadi sebelum bikin Otera, sebenarnya saya tuh kerja kantoran. Kerja sebagai konsultan 3 tahun. Dan kalau kerja kantoran mungkin teman-teman juga familiar bahwa workload kita sangat lumayan padat ya. Jadi sering banget pulang malam, lembur gitu kan. Jadi makanan yang penting praktis dan cepat aja. Junk food lagi gitu kan. Sampai satu titik saya ngerasa kok badannya nggak enak gitu ya, pengen deh coba hidup lebih sehat. Dari saat itu mulai muncul ketertarikan untuk riset tentang healthy food. Tapi kok susah ya, mau hidup sehat, mau makan sehat di Jakarta, di Indonesia ini susah ternyata. Satu, saya nggak bisa masak Pak, gitu. Saya sama sekali nggak bisa masak gitu. Belum lagi ngomongin masak sehat gitu ya, harus ngitung protein, karbohidrat, lemak. Aduh kompleks banget lah, nggak ngerti caranya gitu. Mau beli gitu, tapi kalau kita lihat rata-rata harga makanan sehat di pasaran itu 70-80 ribu per satu kali makan. Itu kan pricey banget ya untuk dimakan secara terus-menerus. Dari sana, aku sama partner kebetulan menjadi sangat interest. Kita kulik lebih lanjut dan kita ngelihat banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di negara kita, terutama masalah gizi, obesitas, diabetes, itu tinggi sekali dan meningkat setiap tahunnya. Malnutrisi apalagi gitu, anak-anak kecil, ibu-ibu hamil. Dari sana itu nge-trigger buat kita, kayaknya kita butuh ada solusi deh. Kesehatan di Indonesia ini masih terlalu eksklusif. Rasanya tuh kayaknya cuma orang-orang berduit aja nih bisa makanan sehat. Makanya orang-orang yang nggak berduit, notabene mereka harus menderita penyakit-penyakit malnutrisi seperti itu. Dari sanalah kami muncul ide pengen mensimplifikasi, pengen bikin brand yang mensimplifikasi konsep makanan hidup sehat itu, dibikin lebih mudah diakses, sehingga kita bentuknya liquid tapi udah lengkap nutrisinya, jadi nggak usah ribet. Kedua, sebisa mungkin kita bikin dia affordable. Jadi semakin banyak orang bisa mendapatkan akses. Ini uji lab skalanya Badan POM udah beres semua ya? Nah, kalau uji lab kita sudah selesai. Kalau Badan POM saat ini kita juga sedang udah proses semuanya. Oh, oke. Jadi Badan POM-nya sedang diproses. Betul. Yang akhirnya menciptakan produk ini makanan tapi cair itu siapa yang punya ide? Dan idenya dari mana ya? Iya. Sebenarnya kita ngambil benchmark ide dari luar negeri, Pak. Di luar negeri sebenarnya konsep seperti ini tuh sudah banyak, Pak, di negara seperti US, UK kan. Tapi di Indonesia belum ada. Tapi saya sama partner saya ngerasa ini menarik. Kenapa kita nggak mencoba? Kalau di Indonesia sebenarnya familiarnya kita sebut konsep produk ini meal replacement, Pak. Dan meal replacement tuh udah banyak sebenarnya pemainnya. Tapi memang namanya meal replacement itu orang kenalnya adalah untuk diet. Jadi aku nggak mau makan berat karena aku mau diet, jadi ganti nasi dengan minuman cair gitu kan. Kalau kita mencoba mempackage-nya dalam konsep yang lebih unik gitu. Menurut kita, hidup sehat itu bukan cuma kalau mau diet doang. Justru sebelum kamu sakit, dicegah dulu dengan pola hidup yang lebih benar gitu. Jadi makanya kita nggak pengen nge-branding diri kita sebagai, yaudah meal replacement. Kita sebut dengan ready to drink meal gitu. Ada saingan di sini untuk produk seperti ini? Kalau konsepnya serupa yang dalam bentuk cairan itu belum ada saat ini. Namun kalau bentuknya powder itu sudah ada beberapa. Oke, kita bicara tentang harga. Harganya lebih mahal nggak daripada produk yang tidak menyandang makanan sehat, minuman sehat? Ci. Kalau selai relatif lebih mahal, Pak. Kita ada di atas harga selai-selai pada umumnya di supermarket gitu, Pak ya. Banana bread-nya sebenarnya ya emang harga sesuai kayak harga kompetitor juga, range-nya. Cuman masih di angka aman sih, Pak. Kalau selai lebih tinggi memang? Lebih tinggi kalau selai. Berapa persen lebih tinggi daripada produk non sehat? 20%. 20%? Betul, segituan. Oh, laku tapi? Laku, Pak. Emang kalau buktinya kamu di sini ya? Kemarin dari mentor waktu kita ikutan satu kompetisi ini, dibilang bahwa saya waktu itu kan dikasih tahu ya, produk signature-nya apa? Banana bread. Nah, lalu kenapa tetap ngotot ada selai? Ini dua varian loh. Dan nggak bisa dipakai kan? Masa
banana bread pakai selai Ternyata gitu. bisa Pak, dari acara ini akhirnya nemuin bahwa banana bread bisa dikasih selai gitu. Nggak redundan itu. Berlebihan. Tapi menurut saya. enak Pak, Bapak harus nyoba. Nggak dibawain Pak, Iya, nggak dibawain ya. Itu kalau kamu nggak bawain sini itu namanya hoax. Kurang lebih gitu. Jadi apa ya? Ya udah akhirnya kayak gitu Pak. Jadi dari sini akhirnya ketemu bahwa oke, boleh punya produk signature, tapi ternyata revenue breaker-nya juga ada dari spread juga gitu. Dari Selai, dari itu. jam. Dan kita mengatasi gini Pak, varian utama kita kan 200 gram Pak, yang besar ini, yang besar ini. Tapi kita juga nyediain varian size yang lebih kecil supaya ketika orang pengen nyoba, ini selai apaan sih Yori, ini apa ya? Kenapa harga lebih mahal? Dia bisa memilih yang dengan size yang lebih kecil. Oke. Gitu. Satu itu botol berapa retail? 200 gram 69.000. 69.000. Betul. Kalau yang banana breadnya? Banana breadnya 95.000. 95.000. All varian. Kalau Ria, ini satu botol berapa? Kita ada pricingnya tergantung paket yang diambil, tapi mulai dari 18.000. Oh. Jadi tergantung paket yang diambil. Kalau secara harga comparison dengan produk makanan sejenis yang nggak sehat gitu, misal, menurut saya sekarang itu memang jadi challenge ya buat kita pebisnis makanan sehat. Belum bisa di-compare head to head kayak gitu. Kenapa? Karena secara ekosistem belum kebentuk sebenarnya untuk healthy food ini. Dari segi raw material dan lain-lain kita masih lebih susah dapetnya dibandingkan kita dapetin produk gula tebu yang lebih susah diakses. Kalau kita mungkin harus cari gula alternatif yang lebih sehat. Misalnya gula sorghum gitu. Itu sebenarnya yang membuat produk makanan sehat kita tuh akan slightly pasti lebih mahal dibandingkan produk-produk yang saat itu sudah di pasaran. Namun kalau di-compare-nya dengan misalnya makanan sehat sejenis gitu kan, kita berusaha menekan harganya sejauh mungkin dibandingkan satu kali makan 18.000 dengan rata-rata makanan sehat satu mangkok salad 70.000. Menurut kita udah cukup mereduce cost itu at the max that we can sekarang saat ini. Orang ngebandingnya nasi uduk di sini 16.000. Benar. Kenyang Nah, makan. itu memang agak susah kalau dibandingin nasi uduk 6.000 ya. Satu kali breakfast berapa botol? Satu, cukup. iya. Kamu kali cukup. Cukup sih rata-rata konsumen kita sekali minum satu botol ini rata-rata bisa kenyangnya 2-3 jam. Itu kalau orang-orang yang memang belum terbiasa hidup sehat. Jadi pola makannya belum keregulate. Buat mereka yang udah terbiasa jalan intermittent fasting, udah terregulate pola makannya itu bisa sampai 4-5 jam. Oke, apa sih tantangan terbesar bagi pengusaha yang mengkhususkan diri kepada produk makanan minuman sehat ini? Ci? Tantangannya itu sebenarnya kalau mau kita jujur ya Pak, pasti akan selalu dibandingkan dengan snacks lainnya. Kalau saya healthy snacks ya Pak, pasti dibandingin kayak ya daripada beli selai ini mending beli selai yang ada di gampang lah di supermarket dan lain-lain gitu. Itu udah pasti yang pertama Pak. Lalu yang kedua dari faktor edukasi. Kita otomatis harus memberikan edukasi secara konsisten terus-menerus di sosial media. Nggak bisa kita cuma sekedar posting, oh Yori Eater ini sehat, plant-based, gluten-free, that's it. Nggak bisa. Kita harus terus mengulang gluten-free itu apa, bahayanya apa buat kesehatan, manfaatnya apa, plant-based juga kenapa. Karena kalau kita cuma sekedar bilang, oh we are the plant-based, nggak bisa sih. Dua itu sih menurut saya Pak tantangannya. Kalau dari segi harga, puji Tuhan sampai saat ini sih sebenarnya harganya bisa diterima dengan baik oleh market kita sebenarnya. Masyarakat juga udah makin menerima ya. Betul. Banyak juga yang fanatik banget harus healthy food. Iya, gitu Pak. Termasuk istri saya itu di rumah. Nanti boleh dicoba Pak. Ya. Kalau dari Ria, apa tantangan terbesar? Pastinya setuju dengan yang soal pricing point, edukasi pasar, itu pasti masalah yang dihadapi oleh setiap pengusaha bisnis sehat ya. Cuman on top of that, menurut saya ada satu juga challenge bagi tim research kita, yaitu rasa produk. Masyarakat Ya, kita orang ini bilang kalau makanan sehat itu biasanya nggak enak gitu ya. betul. Masyarakat ini masalah sudah terbiasa konsumsi produk yang tinggi GGL ya, gula, garam, lemak gitu kan. Itu kan yang bikin rasa GGL nagih. nyebutnya ya. Iya benar. Rasa-rasa itu yang bikin nagih kan Pak. Oh ini pengen lagi gitu kan. Nah biasanya mereka menggunakan kacamata yang sama untuk memandang produk kita gitu, sehingga mereka ngejudge produk ini nggak enak gitu kan. Nah tantangan kita adalah kita pengen bangun ekosistem ini, pengen bikin orang mau untuk ubah ke healthy lifestyle, mau nggak mau kita harus mencari middle ground. Bagaimana secara produk kita bikin lebih flavorful, tetapi juga memenuhi kaedah-kaedah yang memang disarankan oleh misalnya Kemenkes gitu.
batas gula berapa, batas garam berapa, batas kalori dan lemak itu berapa. Nah, di dalam hal itu pastinya kita harus menggunakan beberapa alternatif pangan. Misalnya paling gampang gula tebu sudah biasa dan sudah enak gitu. Kita mencari alternatif gula, misalnya gula stevia yang bisa ngasih rasa manis, tapi nggak ada kalori gitu, dan juga nggak tinggi lemak dan lain sebagainya. Tapi konsekuensinya ya jadi mahal produknya. Jadi kurang lebih sebenarnya kita ya balancing antara itu sih Pak, antara pricing, rasa, di middle ground-nya kita bisa ketemu di mana, secara bisnis bisa lebih profitable, customer juga bisa menerima dengan baik. Growth nggak ininya? Apa bertumbuh nggak bisnisnya? Bertumbuh Pak, bertumbuh. Sejak banget. kamu kemarin menang DSC, bertumbuh, nambah? Nambah Pak, dan ini langsung saya aplikasikan. Jadi waktu kemarin di final day, ketika presentasi akhir itu kan Yang kamu nangis saya marahin. oh iya itu Pak. Kan saya dapat banyak masukan ya Pak, dari Pak Helmi sampai saya nangis, lalu Pak Ronald dan Bu Antarina. Langsung saya aplikasikan Pak. Waktu itu kan dikasih saran bahwa ini selainnya namanya apa ya? Waktu di presentasi PowerPoint ada namanya seri, Choco dan lain-lain. Saran dari Dekom adalah dikasih label dong. Ini selainnya Yori, otomatis harus brandingnya adalah Yori. Ya. Jadi akhirnya kita brainstorming dengan tim. Oke, jadi spreadnya namanya semua Yori spread. Variannya taruh di bawah Pak, salted caramel. Kalau waktu itu kita balik. Karena brandnya itu, ya kan? Iya, nah langsung saya aplikasikan dan ternyata Pak, ketika ini di display kan udah dijual di beberapa toko organik ya Pak, itu growth salesnya tuh meningkat banget gitu, karena emang langsung ketahuan, oh ini brandnya apa, terus variannya juga makin jelas, jadi orang trustnya ke brand ini makin meningkat gitu, dan banana breadnya juga seiring perkembangan setelah DSC kemarin juga meningkat gitu. Udah dipaten ya? Udah Pak. Aman ya? Sekarang Kamu lagi juga? nunggu BPOM Pak. KKI ya sudah. Lagi nunggu BPOM BPOM dan juga? halal. Halal udah? Halal lagi proses juga Pak. Proses. Oke. Oh, dua-dua juga belum? Saya Kamu juga halal? masih lagi proses. Lama ya nunggu ini ya, memprosesnya? Iya Pak, itu. Kenapa ngaku aja biar teman-teman dari yang menyangkut perizinan gitu Sebenarnya bisa membantu mempercepat gitu. sebenarnya kalau misalnya lama atau enggak kan benar-benar relatif ya Pak. Cuman proseduralnya itu yang lumayan panjang. Lumayan ribet ya. Form yang harus diisi, survei dan lain sebagainya. Dan surveinya tuh nggak cuma sekedar produk kita loh Pak, tapi ingredients-nya juga dicek dan lain sebagainya gitu kan. Jadi proseduralnya lumayan panjang, tapi memang kita ikutin supaya dapat tadi itu register tadi, BPOM, halal dan lain-lain. Love yourself, eat healthy food. Oke. Ada harapan nggak mungkin dari Ria? Mungkin bantuan dari jejaring atau apapun? Dari pemerintah misalnya? Dari atau siapa dari... aja? Pemerintah atau dari pihak ketiga atau investor gitu? Pastinya ada. Apalagi untuk kita yang masih statusnya notabene UMKM lah ya jatuhnya, dan juga masih first timer untuk pebisnis, apalagi bisnisnya langsung di ranah yang lebih challenging gitu kan, yang lebih niche, butuh edukasi lebih banyak gitu. Pertama adalah kita pengen dari pemerintah juga menunjukkan support gitu. Seperti yang kemarin sempat ada wacana dari pemerintah pengen adain pajak gula. Nah, menurut kita kebijakan-kebijakan seperti itu yang sebenarnya bisa menunjang buat kita para pebisnis sehat, sehingga bisa menunjang juga perubahan perilaku di konsumen, yang mana ini juga selaras dengan sebenarnya tujuan dari pemerintah, pengen ngurangin yang namanya diabetes, obesitas gitu. Tapi yang kalau sekarang terjadi kan yang accessible di mana-mana junk food, produk yang highly processed, itu kan kontradiktif ya Pak, sehingga kita sebagai UMKM kecil yang menyuarakan hal-hal yang seperti ini ya seperti ikan teri yang berusaha berenang melawan ombak gitu kan. Dari sana menurut kita ekosistem sangat penting gitu. Baik itu gontoran dana membantu kita supaya bisa mengamplifikasikan suara kita gitu, ataupun dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah, ataupun nanti ada stakeholder yang bisa berkolaborasi untuk menaikkan brand kita dan juga menyuarakan message ini. Menurut saya itu sangat bermanfaat untuk kenaikan keseluruhan ekosistem ini. Karena kuncinya menurut saya harus ekosistemnya naik dulu, baru secara brand-brand kita juga akan lebih memiliki eksistensi lebih. Kalau dari Eci? Sama Pak, emang penting banget bantuan dari jejaring. Kita nggak bisa berdiri sendiri ya, namanya bisnis yang udah niche banget, healthy food, itu benar-benar butuh di support banget. Sama juga seperti halnya gini Pak, ketika kita bisnis food and beverage yang biasa aja, kita nggak pakai label healthy, itu segala sesuatu seems easier, lebih mudah. Nggak perlu ada sertifikasi ini. Sedangkan ketika kita bilang, oh kita healthy snacks, itu akan dipertanyakan. Oh, iya. Ini uji labnya mana? Kalau emang healthy, kalorinya berapa? Sini perhitungannya gimana? Nah, itu perbedaan itu sebenarnya juga
inginnya ya di kedepannya itu bukan dipermudah atau gimana, cuman ketika kita berbisnis di ranah yang on the right track gitu, harusnya kayak regulasi dan lain sebagainya itu juga bisa accessible gitu sih Pak. Kalau dari pendanaan dan lain-lain, sekarang udah banyak banget ya kayak kompetisi, networking dan lain-lain itu juga akan membantu kita buat grow. Karena healthy food ini bukan sekedar satu bisnis yang berdiri sendiri. Kalau menurut saya itu is a movement gitu Pak. Jadi ketika satu bisnis healthy food growth-nya oke banget, maka bisnis healthy food lain juga akan mengikuti gitu. Betul. Oke. Ini kan semuanya alumni DSC ya? Betul. Tahun berapa dulu? 2022. Tahun lalu. Iya, tahun lalu. Masih fresh. Ya. Masih fresh gitu. Oke, kalau saya mau tanya, what do you get from DSC? Mungkin dari Ria dulu. Apa yang didapatkan dari DSC? Oke. Diplomat Success Challenge. Yang pertama paling berharga menurut saya adalah pasti network. Yes. Buat namanya juga Diplomat Success Challenge dan kita kebetulan tergabung sekarang namanya Diploma Entrepreneur Network kan. Jadi DEN sebutannya gitu kan. Menurut saya network ini yang sangat berharga gitu. Melalui network ini saya sebenarnya tidak hanya selama program DSC, tapi setelah program DSC pun aku ngerasain supportnya terus Pak gitu. Jadi coach-coach yang selama program itu memang tidak hanya selama tayang di YouTube aja nih, maksudnya ngasih coachingnya gitu kan, tapi off air itu yang sangat diperlukan ya. Betul, off air itu kemarin saya juga ada kesulitan, misalnya kita pengen pindahan, kita butuh konsultasi beberapa hal, itu tinggal one WhatsApp away gitu kan, langsung ke penyelenggaranya juga dengan langsung coach-coachnya, semuanya juga sangat terbuka untuk membantu. Termasuk dengan sesama entrepreneurnya, dengan Yori juga kita akhirnya kemarin collab ya, gitu. Jadi menurut bisa saya co-branding loh. Bisa, betul banget. Jadi sebenarnya menurut saya network itu yang sesuatu yang paling berharga yang saya berhasil dapat dari Diplomat Success Challenge ini, terlepas dari hibah modal usaha yang tentunya juga sangat penting ya. Kamu dapat berapa kemarin? Kemarin dapat total 300 juta. Wow. Eci dapat berapa? Dapat 100 juta Pak. 100 juta. Dia udah kaya juga. Amin. Butuhnya memang segitu ya. Apa yang kamu dapat dari DSC? Dari DSC tuh sebenarnya di luar ekspektasi sih Pak. Kecuali pengalaman kamu nangis. Oh nangis, itu juga pengalaman loh Pak. Nangis di depan umum gitu ya. Jadi ketika saya tahu DSC nih Pak ya, ini kan salah satu ajang kompetisi yang saya tahu dari awal tuh bukan cuma kompetisi aja nih, tapi ada coachingnya, lalu ada sesama alumni juga ada komunitasnya gitu. Ada alumninya. Ada alumni DEN tadi itu. Ketika mau masuk aja kayak maju mundur gitu. Jadi ke tahun kemarin tuh bukan tahun pertama saya tahu. Sebelum-sebelumnya udah tahu. Nah, akhirnya di 2022 memberanikan diri tuh ikut. Nah, kalau Ria tadi bilang networking nomor 1 menurut saya juga. Saya tahu Ria itu dari Instagram dulu, Otera gitu kan. Karena kan plant-based bisnis di Instagram nggak terlalu banyak. Ketika search langsung ketemu. Tapi saya ngeliat kayak sebelum di DSC udah kenal? Belum kenal Pak, saya cuma tahu. Saya pernah lihat dia Instagram live. Tapi kayak gimana caranya reach out Ria gitu ya, supaya bisa kerjasama sama Yori. Itu dalam pikiran. Lalu akhirnya ikut DSC, sama juga. Saya pikir kayak, wah serem banget ya ketemu Dekom. Emang serem sih ya, cuman kayak ternyata itu. Saya aja yang serem. Ternyata itu ngobrol sama Dekom yang bisa dihitung-hitungan menit gitu ya Pak. Itu insight-nya banyak. Dan itu ternyata sangat signifikan. Kelihatannya kayak, oh cuma sedikit tapi signifikan gitu kan. Terus juga setelahnya makin banyak bantuan juga yang kita kadang-kadang nggak curhat aja udah tanyain. Gimana nih Yori perkembangannya? Hal kayak mana nih BPOM-nya? Ada yang bisa kita bantu atau enggak? Dan dari teman-teman sesama alumni di tahun yang sama atau tahun sebelumnya itu juga akhirnya memunculkan potensi kolaborasi. Yang dimana itu sebenarnya nggak cuma naikin brand awareness, otomatis juga lead to sales gitu kan Pak. Jadi grow-nya nggak bisa cuma dibilang dari perkembangan besarnya brand kita, tapi juga dari segi income dan lain sebagainya. Itu sih Pak, jadi networking, lalu kemudian juga bantuan-bantuannya, mentoringnya yang non-stop, dan hibahnya juga tentunya dibantu gitu Pak. Coach lu siapa sih? Eci? Coach saya yang mana Pak? Yang waktu di DSC? Yang nge-coach langsung gitu atau berapa orang ya? Ada 4. Siapa aja? Kak Jubaka, Tara Kak Budiman, Tio, Tara Budi Katara, Tio, Kopi Tuku, Kak Tasya Rans Entertainment. Udah ya, udah 4 ya? Udah 4 Pak. Cuman beneran kita tuh nggak dibatasin Pak. Misalnya, oh Eci untuk bisanya ke Kak Jubaka aja. Enggak. Jadi kita bisa ngobrol ke 4 ya. Cuman memang Pak, tergantung kitanya sih Pak. Kalau kita diem aja, ya nggak akan dapat insight. Harus proaktif. Kita yang harus proaktif untuk
ngobrol Kak Jubaka, Kak Tio lagi santai-santai kita samperin. Kalau kita Kak Tio diam aja, lucu ya? iya. Gitu sih Pak. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah nggak dapet insight, tergantung kamunya dong. Ngobrol nggak sama coachnya? Masa iya kamu minta coach yang datengin kamu gitu sih sebenarnya. Dari Ria? Setuju 1000%. Ini kan mami kita ya, Pak, sama program. Jadi, ya mungkin nggak cuma yang serius-serius bisnis aja, Pak. Menurut saya, jadi entrepreneur kan banyak orang suka ngomong it's a lonely journey ya, Pak. Yes. Susah, mental, Sometimes, challenge banget. Makanya gitu. you need network. Betul. Kadang itu nggak butuh solusi bisnis, tapi kadang cuma butuh teman-teman yang memang ngerti sepenasib sepenanggungan yang bisa kita curhat gitu. Karena solusinya sebetulnya kadang kita sudah tahu gitu kan. Tapi sebagai entrepreneur mungkin kita mumet, lagi banyak pikiran, kita butuh dukungan, butuh support ya. gitu. Sekarang malah sama sesama teman-teman di sini kita masih satu grup gitu. Sampai sekarang juga sering aja ngobrol dari yang penting ke nggak penting juga gitu. Kita obrolin semua. Keren ya. Iya ya. Wah, saya doain banget sukses lah. Wah, amin Pak, terima kasih. Mungkin ke depan mau apa plannya kayak apa nih dari Eci dulu? Mau dreamnya apa nih di bisnis? Dreamnya kalau untuk Yori Eatery sendiri sih sebenarnya kita pengen punya tempat produksi yang mungkin skalanya bisa dibilang skala yang lebih besar ya Pak ya. Kalau sekarang kan home industry ya Pak. Ketika nanti kita menunggu banyak sertifikasi misalnya BPOM, halal dan lain-lainnya, itu otomatis akan juga menaikkan kapasitas produksi. Nah dari situ akhirnya sales channel kita juga akan bertambah. Kalau sekarang kan belum bisa masuk ke retail supermarket yang national channel gitu Pak. Mana bisa? Ya. Belum bisa karena belum ada. Legalnya masih on proses. Nah jadi dream kalau untuk 5 tahun ke depan sih memenuhi itu semua. Lalu kapasitas produksi naik. Jadi akhirnya Yori Eatery bisa diakses oleh masyarakat Indonesia secara lebih mudah. Nggak cuma online aja gitu. Mau nambah apa lagi? Mau nambah SKU, nambah produk baru, produk lain baru atau apa? Nambah kolaborasi baru. Nambah kayak kolaborasi gini misalnya baru. potensi kolaborasi dengan Otera juga kan belum digodok banget gitu. Gitu sih Pak. Dari Ria? Kalau visi dan misi besarnya Otera ini kita pengen bikin ini jadi sebuah movement yang keren. Healthy lifestyle ini secara ekosistem kita pengen bikin dia menjadi sebuah lifestyle yang anak-anak muda juga mau ngikutin gitu. Jadi sesuatu yang memang keren gitu. Makanya secara brand juga terus-menerus dari awal hingga sekarang kita terus tingkatkan gitu pembangunan brand, baik itu penyempurnaan produk gitu. Tentunya di dalamnya meliputi penambahan SKU, varian gitu. Tidak hanya soal ready to drink meal aja. Kita juga akan bikin produk turunan makanan, produk turunan snack dan lain sebagainya. Misi besarnya sih kita pengen mengganti di rak-rak supermarket semua produk yang tidak sehat jadi sehat semua nih Pak. Amin. Itu misi jangka panjangnya yang mudah-mudahan nggak terlalu panjang bisa mewujudkan itu. Yori berikutan sih Iya, ini barengan ya. Kolaborasi lah. Iya kan? Jadi manfaatkan juga ya apa yang disebut dengan apa ya? Ekosistem. Betul. Di dalam berbisnis kalau kita kolaborasi 1 ditambah 1 tidak 2 jadinya. Ya. Jadi 4, jadi 5, minimal 3 gitu. Karena ada ekosistem saling support. Kan bisa dikawinin produknya ya kan? Betul. Ya, jadi mungkin oat-nya juga masuk ke sana ya kan? Ya, betul. Mungkin kamu ke apa riaknya nggak cuman cair doang gitu. Mikirin apa lagi ya. Oke, senang banget saya mendapatkan tamu-tamu kayak gini. Ya, kita percaya betul ya, banyak sekali penyakit datangnya dari makanan. Betul. You are what you eat ya katanya. You are what you eat. Itu penting banget. Ya, kadang-kadang tapi masyarakat modern kan makin kesini makin sadar akan kesehatan. Kita jadi punya peluang besar ya, Eci, Ria untuk berkembang. Ya, teruslah berinovasi. Ya, jangan cepat puas gitu. Kesulitan terbesar untuk Eci apa ya? Yang pernah dialami selama ini? Kesulitan terbesar itu waktu kita awal-awal building Yori ya Pak ya. Jadi kita memulai selalu susah iya. Jadi gluten free itu selalu dikaitkan dengan glukosa, gula. Padahal itu hal yang berbeda. Lalu plant based atau vegan, orang-orang tuh masih kayak awam banget. Dan stigma terbesar Pak, healthy snacks atau healthy food rasanya pasti nggak enak. Nah, disitulah tantangan terbesar. Kita berusaha untuk menjawabnya bahwa banana bread Yori atau roti-roti Yori lainnya itu sama kok kayak roti lainnya. Enaknya juga sama dan ini lebih sehat gitu. Itu yang terbesar sih Pak. Kalau dari Ria?
Banyak ya, sampai nggak punya. Tapi persoalannya banyak. Persoalan banyak. Cuman mungkin yang paling deket yang juga baru saja kita temu solusinya yaitu sebelum ikut DSC sebenarnya kita ada satu masalah yang sangat pelik ya, yaitu kita pengen upscaling kapasitas produksi karena sebelumnya produksi industri rumahan, kapasitas kecil, manual, banyak masalah produk, kualitas dan lain sebagainya. Tapi ya UMKM ya Pak, mana ada modal ya, tiba-tiba mau invest di pabrik dan lain sebagainya. Itu juga salah satu alasan kenapa saya akhirnya mencoba untuk ikut DSC gitu kan, untuk mencoba dapetin apakah ada support baik itu dari dana ataupun network yang bisa membantu menemukan solusi lainnya gitu kan. Dan senang sekali sebenarnya sekarang kita udah lagi transisi untuk produksi di pabrik baru dan kita udah bisa upscale production kapasitas kita gitu, sehingga secara jualan juga bisa didorong lebih banyak lagi gitu. Jadi tahun lalu sebenarnya wah kita stres banget sih gitu. Kita jualannya segitu-gitu aja Pak, nggak bisa naik gitu. Karena sekarang udah naik? Sekarang lumayan ya. Semoga bisa naik terus juga dengan dukungan dari ekosistem dari DSC juga. Kemarin gitu. hibah dana jadi apa? Apa? Hibah dananya dijadiin apa? Hibah dananya salah satunya itu kita buat invest di pabrik, buat upscaling kapasitas produksi kita. Sebelum itu kita produksinya sangat kecil karena manual gitu. Dengan hibah modal usaha itu juga akhirnya kita bisa upscale lebih dari 10-20 kali lipat kapasitas produksi kita. Wah, kalau Ici apa? Hibah dananya dijadiin apa? Sama buat upscale juga karena kapasitasnya udah mentok. Jadi permasalahannya juga ini sehari cuma bisa produksi segitu aja nih sebelum DSC. Akhirnya setelah ikut DSC akhirnya tahu bottleneck-nya di sini nih permasalahannya. Nah, sekarang akhirnya kita udah puji Tuhan bisa menanggulangi itu gitu Pak. Jadi kapasitas produksi meningkat 2 kali lipat, akhirnya lumayan. Dulu angkatanmu yang ikut kompetisi Diplomat Success Challenge DSC berapa orang ya? Berapa belas? 20.000 lebih? Oh, Banyak yang banget ikut ya, dari kalau awal total Pak. ya. Kalau Nggak, yang di angkatanmu? 40 kan Kalau Pak. hitung dari awal, Oh, dari awal? hitungnya puluhan ribu, Bulan 20-an, 30.000 bukan sih? Iya banyak banget. Gitu deh Pak. Iya, Puluhan tapi yang ribu. inkubasi 40 40. ya. Seneng banget ya bisa terpilih ya. Seneng Iya. banget. Iya, pasti. Setiap proses itu lumayan tegang Iya, ya. tegang. Bener. Ada market challenge juga waktu itu ya? Ada. Ya. Kita waktu itu ke beberapa tempat ya. Iya. Sampai ke Solo, ke Bandung. Yang saya kemarin di market challenge sih kalau salah ya. Yang di terakhir di Terakhir Bandung. Bandung. Konyol banget. Saya dibayar untuk jadi Simon Cowell. Soal komisioner yang lain tuh baik-baik banget apalagi kita suruh gitu. Jadi lucu banget dulu. Istri saya kan pernah lihat saya ini kan jadi juri di Diplomat Success Challenge. Habis itu, Papa kok sadis banget. Pulang gue dibayar untuk begitu. Saya percaya lah. Tapi berhasil saya sih, bilang Pak. mereka sayang sama saya. Oke, terima kasih. Semoga lahir apa ya yang mau menjadi seperti Eci dan Ria, silakan daftar di DSC ya tahun ini. Kita udah buka lagi, mari berkompetisi. Anda akan mendapatkan bukan lagi ada dana hibah dana, tetapi juga coaching ya, mentoring itu yang paling penting dan dapat network. Karena para finalisnya mereka membuat komunitas yang namanya DAN. Ya, jadi terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Diplomat Success Challenge Season 14 berkarya untuk Indonesia. Raih hibah modal usaha lebih besar dengan total 2,5 miliar rupiah. Kirim proposal ide bisnismu ke diplomatsukses.com sebelum 16 September 2023.